di punya modal kemudian nanti akan membuat apotek dan bagaimana nanti kalian konsepnya gitu dalam pendirian apotek tersebut. Jadi kelayakan nanti akan dilakukan survei, kemudian penyusunan dari proposal dan kemudian nanti setelah UTS ya itu akan ada presentasi gitu. Dan tugas studi kelayakan apotek ini itu nanti akan dijadikan project ya. Jadi untuk mata kuliah FRSA ini itu adalah mata kuliah yang berbasis project. Dan project utamanya ya, project yang mengambil proporsi paling besar dari penilaian itu adalah di project itu sendiri, yaitu sekitar 40 sampai 50% dari nilai total. Sedangkan untuk UTS dan UASnya itu maksimal 20% masing-masing. Ya, nanti mungkin akan dijelaskan oleh Ibu Putri. Karena memang ada sedikit perubahan untuk kriteria penilaian ya, karena FRSA ini adalah mata kuliah yang berbasis Project Based Learning ya, atau PJBL. Oke, selain itu, baik selain itu ya, dari aspek-aspek pendirian apotek juga akan dibahas terkait analisis SWOT ya, atau SWOT analysis. Ini nanti bisa digunakan ya untuk melihat bagaimana sih pangsa pasar ya yang di tempat gitu ya, atau di mana kita akan mendirikan apotek tersebut gitu. Apakah bisa atau tidak gitu ya, bagaimana SWOT analisisnya. Kemudian yang terakhir nanti terkait studi kelayakan pendirian apotek itu apa saja sih yang dilakukan ya di situ. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk di pertemuan ini ya yang jadi dasar saya dalam pembahasan dari pendirian apotek adalah Permenkes ya nomor 9 tahun 2017 terkait apotek ya. Meskipun memang nanti dalam hal perizinan itu akan mengacu pada undang-undang terbaru ya terkait OES RBA. Jadi apotek itu sekarang merupakan masuk ke dalam ini usaha yang berbasis resiko gitu ya. Kenapa? Karena di sini kan yang dikelola adalah obat ya, sedangkan obat itu adalah eh, barang yang mana nggak bisa semua orang bisa menghandle-nya gitu ya. Karena kalau misalnya seorang ini tidak tahu terkait akibat gitu ya, akibat penggunaan obat yang tidak tepat, yaitu maka nanti akan menjadi kerugian gitu ya bagi pasien atau masyarakatnya begitu. Nah, kemudian apa sih tujuan pengaturan dari apotek ya? Yang pertama jelas adalah kualitas pelayanan kefarmasian. Ya, di sini tujuan pengaturan itu maksudnya adalah saat kita mau mendesain gitu ya atau merencanakan pendirian apotek itu memang harus direncanakan secara matang ya. Untuk apa? Untuk nantinya kita bisa memberikan kualitas, kemudian memberikan perlindungan pada pasien dan juga menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasiannya. Oke. Nah, yang diatur di Permenkes tadi terkait pendirian apotek itu apa? Yang pertama terkait pendiriannya itu sendiri, kemudian persyaratan pendiriannya, ya, kemudian ada perizinan, penyelenggaraan, terus pembinaan dan pengawasan. Oke. Nah, terkait pendirian apotek ya. Jadi saat ini memang di-encourage gitu ya untuk apoteker itu dalam hal pendirian apotek itu kalau bisa dengan modal sendiri. Itu adalah yang tertuang di undang-undang terbaru. Meskipun memang masih ada sih yang memperbolehkan kalau misalnya apoteker ini mau mendirikan apotek dengan adanya mitra. Artinya apa? Artinya ada pemilik sarana apotek ya yang memberikan modal yang memang ingin mendirikan apotek kemudian bekerja sama dengan apoteker gitu. Itu namanya apotek mitra. Nah, tapi memang yang paling di-encourage adalah apoteker itu yang uh, memiliki modal penuh gitu ya dan kemudian dalam hal pengelolaannya gitu ya, pelaksanaan pekerjaan kefarmasian gitu memang dihandle semua oleh apoteker ini. Seperti itu. Atau paling tidak gitu ya. Waktu itu saya waktu awal pendirian apotek dikatakan oleh ketua PCIAI bahwa Mbak kalau bisa Mbaknya ikut menanam modal di situ. Jadi nggak 100% itu adalah modal dari PSA gitu ya. Misalnya PSA memberikan atau mau tanam modal itu 120 juta.
Nah, paling enggak apoteker ini gitu ya, itu menanam modal paling enggak sekitar 20 atau 30% ya, sekitar mungkin 20 sampai 30 jutaan. Mungkin seperti itu ya. Karena apa? Karena sebenarnya yang ditakutkan adalah apoteker ini jadi berkurang gitu ya powernya. Kalau misalnya memang si apoteknya ini 100% modalnya itu dipegang oleh si PSA. Seperti itu ya. Kemudian pindahan apotek ini ya bisa perorangan maupun perusahaan. Perusahaan ini biasanya adalah apotek-apotek waralaba ya. Ada yang tahu contoh-contoh apotek waralaba yang ada di Indonesia itu apotek apa aja? Apotek waralaba yang kalian ketahui? Boleh resen yang mau berpendapat? K24 bukan? K24 boleh. Selain itu, ada apa lagi? Kimia Farma ya, Bu. Kimia Farma, ada Kimia Farma, K24. Terus yang di mall-mall itu ada juga ya apotek Century ya, Bu. Century, Guardian gitu. Ya. Itu juga apotek tapi merupakan apotek waralaba di mana dia bentuknya itu adalah sudah suatu perusahaan ya, dan dia punya beberapa cabang apotek-apotek yang tersebar di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia begitu. Untuk Kimia Farma sendiri itu merupakan perusahaan ya yang memang punya jejaring apotek dan dia termasuk BUMN untuk Kimia Farma. Jadi Kimia Farma itu usahanya dari hulu ke hilir, dari mulai dia punya industri eh, produksi bahan baku obatnya gitu ya. Kemudian ada yang produksi obat jadinya gitu ya, yang bentuk tablet, sirup dan lain-lain. Kemudian dia juga punya jaringan apotek. Selain itu dia punya yang namanya Kimia Farma Clinic and Diagnostic ya. Jadi di situ ada apoteknya, ada kliniknya, kemudian ada labnya. Jadi dalam satu lingkup bangunan itu udah lengkap gitu ya. Nah, itu adalah beberapa seperti kayak inovasi-inovasi gitu ya yang ditemukan gitu ya, atau yang sekarang sudah banyak gitu ya dari si Kimia Farma ini. Oke, kemudian nah ini ya, meskipun modalnya itu dari si pemilik modal atau si PSA tadi, pemilik sarana apotek, tapi pekerjaan kefarmasian itu tetap harus dilakukan sepenuhnya oleh apoteker ya, karena sebenarnya nggak banyak nih, ada beberapa kasus juga bahwa saya dapat cerita gitu ya, PSA-nya itu yang take over semuanya gitu. Jadi dia yang jaga apotek, dia yang melakukan pengadaan, dia yang membuat kebijakan, dia yang mengatur karyawan, keuangannya semuanya dihandle oleh si PSA. Apotekernya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Cuma istilahnya izinnya aja pakai nama apotekernya. Tapi apotekernya sama sekali nggak punya power di situ. Bahkan untuk memberi atau mengeluarkan kebijakan tertentu. Misalnya kayak kemarin ya ada kasus apa tuh? Ethylene glycol itu ya. Itu kan di apotek-apotek juga jadinya gimana nih cara pengolahan obatnya ini tetap bisa dijual atau enggak, kemudian apakah tetap bisa dipajang atau enggak, apakah harus memang sudah ditarik, bagaimana mekanisme penarikan obatnya misalnya, karena kan oleh BPOM waktu itu untuk obat-obat yang mana memang sudah terbukti gitu ya mengandung konsentrasi ethylene glycol yang tinggi, itu diminta untuk dilakukan penarikan gitu ya oleh PBF dan itu yang terjadi adalah apotek mengalami kerugian ya, mengalami kerugian karena apa? Setelah ditarik ya udah, kan kita sudah beli barang itu gitu ya. Misalnya apotek itu punya stok merek A yang mana harus ditarik gitu, masuk ke dalam list obat-obat yang harus ditarik. Apotek kita punya stok sekitar 2 lusin, berarti 24 botol. Satu botolnya harganya misalnya 15.000, udah berapa uang ya, itu udah berapa ratus ribu sendiri. Dan itu kemudian kita nggak bisa jual karena harus dikembalikan ke PBF, dan PBF nggak sama sekali, dan juga dari pihak industrinya kan nggak akan memberikan kompensasi gitu ya, karena memang itu adalah salah satu akibat gitu dari adanya suatu kasus tersebut. Nah, seperti itulah yang hal-hal kadang-kadang di apotek itu yang memang mungkin mayoritas kegiatannya tuh monoton gitu ya. Ada perencanaan, pengadaan obat, kemudian penyimpanan, pelayanan kefarmasian, suam indikasi, konseling dan lain-lain. Tapi kadang-kadang saat ada case-case tertentu gitu ya, itulah butuh di mana peran apoteker dalam pengambilan keputusan. Ya, apoteker dinilai punya kompetensi gitu ya untuk
pemecahan masalah karena memang kan apoteker itu sudah certified ya, adalah tenaga kesehatan yang memang sudah tersertifikasi, sudah lulus ujian kompetensi OSC dan lain-lain begitu. Beda sama mungkin PSA yang nggak punya background sama sekali gitu terkait farmasinya ya. Oke. Yang jadi masalah juga kadang-kadang PSA itu hanya mengedepankan masalah profit ya, masalah keuntungan, tapi tidak melihat dari sudut pandang dari pharmaceutical care-nya gitu ya. Kan harus balance ya. Jadi apotek itu memang merupakan suatu usaha gitu, yang mana di situ kita melakukan pekerjaan kefarmasian, tapi di sisi lain juga kita memikirkan terkait profit. Nah, tapi yang nggak dibenarkan adalah kalau kita mengedepankan profit terlebih dahulu dibanding bagaimana pelayanan kefarmasiannya seperti itu. Jadi misalnya obatnya harusnya nggak boleh dikasih gitu, harus dengan resep dokter. Dan juga bukan merupakan obat wajib apotek atau OA. Tapi karena yang pegang kendali PSA-nya gitu ya, misalnya jadinya malah obat itu bebas aja gitu keluar dijual ya, tanpa ada pertimbangan nanti gimana efek sampingnya atau gimana nanti efektivitas dan yang lain-lain atau interaksinya dengan obat lain yang sedang konsumsi juga oleh pasien tersebut ya. Nah, oke. Nah, menurut Permenkes tadi ya nomor 9 2017, dalam hal pendirian apotek itu harus memenuhi beberapa persyaratan ya. Ada 4 persyaratan utama. Yang pertama adalah lokasinya, yang kedua adalah dari segi bangunannya, kemudian sarpras dan juga peralatan dan ketenagaan. Gitu ya. Jadi paling tidak harus ada 4 aspek ini dulu gitu ya dalam pendirian apotek. Ya, jadi nggak boleh kita tahu-tahu daftar gitu ya ke Dinas Satu Pintu, menghubungi IAI untuk minta rekomendasi, saya pengen buat SIPA bla bla bla, tapi kita belum tahu lokasi apoteknya mau di mana, bangunannya seperti apa, apakah mau sewa, apakah mau pendirian bangunan, gitu ya, itu nggak bisa. Jadi memang harus ada dulu nih gitu ya lokasinya, bangunan, sarana prasarana, at least sudah ada perencanaannya gitu. Jadi saat sembari nantinya itu melakukan apa namanya birokrasi perizinan apoteknya, itu sembari juga melengkapi dari sarpras dan juga peralatan yang ada di apotek gitu ya. Kemudian ketenagaan, nah ini juga nggak kalah penting. Kenapa? Karena apotek itu nggak bisa berdiri kalau nggak ada apotekernya yang akan menjadi penanggung jawab ya. Paling tidak harus ada satu apoteker yang sudah apa namanya memang benar-benar mau bekerja sama gitu ya. Atau mungkin kalau kita yang apa namanya akan mendirikan apotek sendiri paling tidak sudah ada STRTTK-nya gitu ya. Apa namanya maksudnya adalah tenaga teknis kefarmasiannya, kemudian nanti pegawai-pegawai yang lain yang akan membantu kita ya. Seperti itu. Oke, akan saya bahas satu persatu ya. Nah, dari segi lokasi apotek. Nah, ini juga penting karena nanti saat kalian melakukan proyek itu ya, studi kelayakan apotek, itu kalian harus menentukan kami mau di mana ya pendirian apoteknya, lokasinya di mana. Gitu. Karena nanti itu akan berdampak ke bagaimana nanti kalian akan mengurus perizinannya karena bisa saja ada perbedaan gitu ya di tiap-tiap kabupaten yang ada di Lampung. Misalnya di Bandar Lampung, di Pringsewu, di Pesawaran itu bisa saja ada yang berbeda. Meskipun memang bukan perbedaan yang mayor ya, tapi biasanya akan ada perbedaan dalam hal birokrasi ya meskipun sedikit begitu. Nah, yang selain itu terkait lokasi pendirian ini ya diharapkan memang dari Pemda kabupaten atau kota itu bisa mengatur persebarannya gitu. Jadi misalnya di satu kabupaten itu ada satu daerah yang memang penduduknya padat, kemudian cukup ramai. Nah, jadinya kan orang-orang yang punya modal nih buat bikin apotek gitu ya, itu pengen nih mendirikan apotek di daerah yang ramai tadi. Gitu. Padahal di situ sudah ada beberapa apotek juga, yang mana sebenarnya sudah bisa mengcover dari rasio apotek dan juga jumlah penduduknya, gitu ya. Karena nggak boleh nih kalau di satu kabupaten itu sebenarnya jumlah apotek dan penduduknya itu rasionya berlebihan, karena nanti nggak akan sehat untuk bisnis apoteknya itu sendiri. Gitu. Jadinya masyarakatnya juga nanti
ke apotek itu selalu banding-bandingkan harga juga gitu ya. Oke, jadi diharapkan nanti dari Pemda ini bisa mengatur persebaran apoteknya. Jadi kalau memang di satu wilayah sudah ada 3 atau 4 apotek dalam radius kilometer tertentu, itu nanti biasanya nggak akan di ACC. Misalnya kalau kita nih mau melakukan pendirian apotek baru di situ, ya. Jadi harus cari wilayah lain atau lokasi lain yang mana sekiranya ada kelompok masyarakat gitu ya, yang mana memang belum bisa menjangkau apotek gitu, masih jauh dari apotek mana-mana. Nah, mungkin kita bisa mendirikan apotek di situ. Biasanya akan diarahkan gitu ya oleh Pemda atau oleh organisasi profesi apotekernya ya, IAI. Oke, nah yang harus diperhatikan apa sih terkait lokasi ini gitu ya? Apa yang jadi bahan pertimbangan kita ya kalau sebelum menentukan lokasi apotek? Karena lokasi ini tuh sangat sangat penting ya, sangat penting. Kalau misalnya kita salah dalam penentuan lokasi, nanti ke depannya bisnis apotek itu nggak akan survive biasanya. Ya bahkan ada juga nih apotek yang sudah didirikan di tempat yang cukup ramai gitu ya, yang padat penduduk. Tapi juga ternyata gulung tikar karena mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan berkurangnya gitu ya omset per harinya. Oke. Yang pertama adalah ada tidaknya apotek lain gitu ya. Jadi sebelum misalnya kelompok Aulia nih, Aulia ini mau mendirikan apotek di Waihui. Nah, kamu survei dulu gitu ya. Terkait apotek-apotek di situ seperti apa, berapa jumlahnya, kemudian jarak setiap apoteknya itu berapa kilometer. Ya, itu penting. Kalau misalnya sudah terlalu banyak, maka sudah tidak terlalu prospek lagi gitu ya pendirian apotek di situ. Karena nanti persaingannya akan cukup ketat. Oke. Kemudian letaknya gitu ya. Jadi misalnya nih kita mau sewa ruko gitu ya, atau bangunan yang sudah jadi, kita mau sewa. Nah, kita harus pikir juga gitu ya, nanti pasien-pasien ini yang akan jadi konsumen itu bisa atau enggak aksesnya gitu. Aksesnya untuk parkir kendaraannya seperti apa? Karena kalau di peraturan terbaru itu bahkan harus lebih dari 5 meter kalau nggak salah ya di depan bangunannya itu. Jadi emang ada space gitu buat parkir dari pasien gitu ya di depan apotek kita. Dan tidak juga mengganggu uh, usaha-usaha yang ada di samping-samping dari ruko itu. Misalnya kan ruko itu ada 5 gitu ya berjejer. Nah, itu juga harus dipikirkan ya. Nanti kalau apotek kita ramai dan itu mengganggu di depan usaha orang lain, nah itu juga bisa jadi masalah ya. Kemudian jumlah penduduknya. Jadi yang bisa Ibu sarankan gitu ya sebelum nanti kalian studi kelayakan studi kelayakan apotek itu adalah ke kelurahan atau kecamatan untuk minta data demografinya. Ya misalnya kalian sudah menentukan lokasinya mau di kelurahan ini, kecamatan ini. Nah, itu gimana penduduknya? Dicek gitu ya. Dilihat dari data monografi di wilayah tersebut seperti apa sebarannya ya. Kemudian jumlah dokter. Apalagi ini yang diperhatikan adalah sebenarnya jumlah dokter mandiri atau jumlah dokter praktik mandiri. Ya, semakin banyak jumlah dokter praktik mandirinya, harapannya nanti resep-resep yang dikeluarkan oleh dokter ya, itu akan bisa masuk ke apotek kita. Gitu ya. Jadi kita sebenarnya cari prospek gitu dalam penentuan lokasi ini. Atau selain dokter umum ya bisa dokter gigi atau mungkin dokter spesialis yang memang punya praktik mandiri gitu ya. Kemudian keadaan sosial ekonomi, nah ini juga tadi ya, ini bisa dilihat dari data monografi di wilayah tersebut. Jadi bisa ketahuan tuh berapa sih sebaran usianya, kemudian pekerjaannya gitu ya, terus pendidikannya, pendapatannya gitu. Jadi nanti kita bisa tahu juga kira-kira dalam pengadaan obat gitu ya yang akan kita jual di apotek itu, kita mau jual obat-obat yang harganya di range berapa gitu ya. Apakah nanti kita akan lebih banyak pengadaan obat-obat generik, apakah mungkin obat-obat branded atau yang seperti apa. Seperti itu ya. Dan juga mungkin bisa disesuaikan dengan desain apoteknya. Kadang-kadang itu ya masyarakat kalau kita buat apotek terlalu bagus, terlalu megah, itu kadang-kadang suka sungkan untuk
membeli di situ. Nah, jadi kita bisa sesuaikan nih keadaan sosial ekonomi masyarakatnya itu gimana. Apakah banyak yang menengah ke bawah, apakah menengah ke atas, seperti itu ya. Nah, selain tadi ada atau tidaknya praktik dokter dan berapa jumlahnya, yang harus diperhatikan lagi adalah fasilitas kesehatan lain. Jadi kalau bisa di list gitu ya, misalnya sudah ditentukan nih kecamatan A gitu. Nah, di situ kalian harus survei jumlah dokter praktik mandirinya ada berapa, ada atau tidak rumah sakit, jumlah puskesmasnya berapa, poliklinik gitu ya, atau klinik-klinik Pratama atau yang lain gitu, ada atau tidak. Ya, karena tempat-tempat tersebut juga memberi obat langsung pada pasien. Jadi selain itu bisa menjadi kerugian, sebenarnya juga bisa menjadi keuntungan. Kenapa? Karena kalau misalnya ada obat-obatan gitu ya, yang sedang kosong, baik di rumah sakit, pusat ataupun klinik, nanti pasien itu akan mencari obat itu ke apotek, gitu. Jadi itu bisa juga sebagai advantage ya untuk kita. Oke. Nah, kemudian terkait bangunan apotek. Ya, bangunan apotek ini ya harus punya beberapa fungsi. Yang pertama yang memberikan keamanan, kemudian nyaman ya, dan dalam hal pelayanan kefarmasian misalnya seperti pelayanan resep itu harus memberikan kemudahan di situ. Ya, baik dalam segala segmen pasien ya, mulai dari pasien yang mungkin disable, kemudian anak-anak dan juga orang lanjut usia. Jadi kalau bisa dibuat bangunannya itu ramah disable, kemudian lansia gitu ya. Jadi mungkin nggak terlalu tinggi atau seperti apa gitu. Nanti kita harus pikirkan ke situ juga. Bahwa kadang-kadang banyak ya orang-orang lansia itu yang membeli obat sendiri ke apotek. Itu kalau apotek kita mungkin terlalu tinggi, ada tangganya atau seperti apa, dan tangganya nggak ada apa namanya handrailnya gitu ya, itu juga nanti bisa meningkatkan risiko gitu ya dalam adanya kecelakaan untuk pasien-pasien yang lansia tadi. Kemudian apotek ini harus sudah permanen bangunannya ya, jadi nggak boleh semi permanen. Dan di sini dikatakan ya boleh merupakan bagian atau bangunan yang terpisah dari pusat perbelanjaan, apartemen, atau rumah toko ya. Bisa juga di rumah kantor, rumah masuk dan lain-lain ya. Dan di bangunan tadi gitu ya, paling sedikit itu punya beberapa ruang-ruangan yang mana punya fungsinya masing-masing gitu ya. Jadi ada bagian atau tempat untuk penerimaan resep, kemudian ada space untuk kita dalam meracik resep tersebut atau peracikan ya, dispensing gitu. Kemudian untuk penyerahan obat dan juga alkes atau sarana apa namanya sediaan farmasinya gitu. Ada juga tempat untuk memang kita fungsikan untuk adanya konseling ya. Dan ini kalau kemarin pengalaman saya ya terkait adanya ruang konseling ini jadi penting, dan sampai pihak Dinkes dan juga IAI itu meminta untuk membuat ruangan khusus gitu ya, ruangan yang kecil nggak apa-apa tapi memang ruangnya tertutup. Nah, akhirnya diakal-akalin udah jadi deh ya tempat buat konselingnya. Kalau misalnya nggak ada itu nggak akan di ACC gitu ya dari rekomendasinya untuk pembuatan SIPA ya. Kemudian ada tempat untuk penyimpanan sediaan farmasi dan alkesnya ya. Jadi biasanya kalau di apotek itu ada dua tempat penyimpanan obat secara umum ya. Ada obat-obatan yang memang merupakan obat OTC gitu ya, kayak obat bebas terbatas. Kemudian ada obat-obat herbal gitu ya, dan alkes yang umum misalnya, atau mungkin produk susu, kosmetik itu dipajangnya itu di bagian depan. Tapi untuk obat-obatan yang memang obat-obat terbatas, obat-obat keras gitu ya, itu di bagian dalam untuk tempat penyimpanan sediaannya. Jadi tidak bisa diakses atau tidak bisa dilihat oleh orang yang datang ke apotek gitu. Jadi tertutup tempatnya ya. Kalau misalnya kita sewa bangunan kemudian dia belum ada sekat-sekatnya gitu ya, dia masih belum aja gitu, masih cuma bangunan yang kotak persegi gitu ya atau seperti apa, maka disarankan untuk dilakukan penyekatan ya. Jadi kita sebagai apoteker itu memang banyak ya tugasnya gitu, selain memikirkan terkait apa namanya perizinan, kemudian tenaga kerja, lokasi, itu juga harus pikir sampai nanti layout dari apoteknya itu mau seperti apa gitu. Ya, jadi
kita buat denahnya gitu, denah layout dari apotek ini kemudian nanti seperti apa dalam pergerakan karyawan ataupun apoteker di dalam apotek gitu ya. Jadi jangan sampai seorang itu kalau mau ke ruangan yang penyimpanan obat tuh harus muter-muter dulu gitu ya, atau pasien kalau mau menyerahkan resep itu sulit karena aksesnya sempit misalnya. Nah, itu harus dipikirkan ya. Kemudian konsep apoteknya mau seperti apa? Ya, apotek itu kan ada yang mirip-mirip kayak minimarket itu juga ya. Jadi obat-obat bebas, kemudian suplemen dan yang lain itu ditaruh di rak yang mana pasien itu nanti bisa ambil sendiri. Ada yang konsepnya seperti itu. Ada juga yang konsepnya semua obatnya ditaruh dalam etalase. Jadi untuk bisa akses obatnya, pasien harus request dulu nih gitu ya ke karyawan atau ke apotekernya atau ke asisten apotekernya. Nah, kemudian ada satu lagi yaitu ruang arsip. Nah, memang untuk arsip ini ya, paling tidak tuh ada space kecil gitu untuk kita menyimpan arsip-arsip di apotek. Ada yang tahu apa sih arsip-arsip yang ada di apotek itu apa aja kira-kira? Menurut kalian, yang harus diarsipkan dari dokumen-dokumen yang ada di apotek. Yang pertama adalah resep gitu ya. Jadi resep yang masuk ke apotek gitu yang kita layani itu harus diarsipkan. Dan itu ada peraturannya ya, kalau nggak salah itu nggak boleh dimusnahkan sebelum 5 tahun gitu. Jadi memang perlu ada tempat untuk mengarsipkan. Kemudian arsip terkait faktur gitu ya, bukti kita pembelian obat atau PBF. Kemudian juga arsip-arsip terkait apa namanya perizinan apotek atau yang lain gitu ya, berkaitan dengan birokrasi ya. Nah, tadi udah ada lokasi bangunan. Nah, kita sekarang bahas terkait sarpras dan juga peralatan. Ya, jadi memang dalam pendirian apotek ini nggak bisa disebut juga pendirian yang sederhana ya, karena sebenarnya banyak hal-hal kecil yang harus kita perhatikan dan harus kita adakan tuh di apotek itu. Gitu. Jadi nggak hanya serta-merta yang penting diisi obat aja apoteknya terus nanti bisa buka. Nggak seperti itu ya, karena nanti sebelum bisa keluar SIPA dan juga sialnya itu akan ada ini dulu kunjungan dari Dinkes, kemudian kunjungan dari HI, bahkan dari Puskesmas gitu untuk melihat gitu apakah apotek kita itu sudah layak belum sih sarana prasarana peralatannya itu apakah sudah lengkap atau belum atau mungkin ada yang masih bisa dilengkapi lagi gitu ya. Nah, untuk prasarannya sendiri paling tidak di apotek itu ada instalasi air bersihnya. Ya, kalau kira-kira di apotek itu kalau untuk air bersih ini juga harus dibuat dalam bentuk wastafel ya, jadi memudahkan akses kita terhadap air bersih. Yang paling utama untuk apa air bersih ini? Selain untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya di kamar, di toilet atau yang lain, kira-kira kalau di apotek yang berkaitan dengan kefarmasian. Mana kira-kira? Gimana Zarotun? Untuk alat-alatnya kalau buat meracik membersihkan alat untuk meracik betul gitu ya, karena jadi yang jadi fokus utama itu adalah untuk pembersihan alat-alat dispensing setelah digunakan. Makanya harus ada air sumber air instalasi air bersihnya, harus ada wastafelnya gitu. Bahkan wastafel itu jadi apa ya hal yang wajib gitu. Ya kalau belum ada wastafelnya nggak akan di ACC gitu untuk pendirian apoteknya. Kemudian instalasi listrik ya jelas karena perlu ada lampu dan yang lain untuk penerangan. Kemudian sistem tata udara. Nah ini juga penting ya terkait tata udara. Karena ini bisa mempengaruhi dari suhu di ruangan penyimpanan obat ya, dan kemudian kalau misalnya ada zat yang menguap gitu itu nanti kalau nggak ada ventilasi yang baik itu malah nanti akan terperangkap di dalam bangunan apotek dan itu bisa membahayakan dari pekerja gitu ya baik apoteker, AA maupun karyawan yang lain. Nah terkait suhu gitu ya, kalau suhu penyimpanan obat yang disarankan tuh biasanya di suhu berapa sih? Suhu ruang itu suhu berapa ya? Yang masih ingat suhu ruang itu di suhu berapa?
Atau kalau rekomendasi penyimpanan obat itu dia di bawah suhu berapa, maksimalnya di suhu berapa gitu. Adean, boleh Adean. Sekitar 20 sampai 25 derajat Celcius bukan, Bu? 20 sampai 25, oke. Tapi bisa juga sih, yang penting itu ya, itu nggak lebih dari suhu 30 derajat. Ya, karena kalau sudah di atas 30 derajat itu maka nanti bisa merusak gitu ya dari obat, karena ada beberapa obat yang dia nggak bisa terkena panas dalam jangka waktu yang lama dalam penyimpanannya gitu ya. Nah, terkait suhu ini sendiri itu di apotek nanti juga harus ada alat gitu ya yang mana bisa mengukur dari suhu ruang kemudian kelembapan ruang. Begitu juga kulkas yang ada di apotek itu juga harus selalu dicek suhunya ya, karena di kulkas itu kan juga kita melakukan penyimpanan sediaan farmasi gitu ya. Dan suhu ini itu jadi penting karena apa? Karena terkait mutu dari obat yang akan kita berikan ke pasien ya. Harus dibuktikan dalam suatu logbook ya, tiap hari itu dari entah apoteker atau karyawan itu harus mengisi logbook tersebut. Jadi di tanggal 1 berapa suhunya di pagi hari, berapa kelembaban udaranya, kemudian di malam hari juga berapa. Karena nanti saat ada inspeksi dari BPOM ya, itu bisa ditanyakan mana buku untuk pengecekan atau pemantauan suhu di ruangan penyimpanan obatnya. Ya, jadi hal-halnya itu memang yang detail-detail seperti itu gitu ya untuk di apotek ini. Makanya sebenarnya kalau saya tanya tuh banyak ke mahasiswa yang farmasi S1 tuh pasti saya pengen bikin apotek Bu gitu ya. Tapi sebenarnya bikin apotek pun itu tidak semudah itu gitu ya. Banyak hal-hal yang harus diperhatikan dan harus terus pertahankan dari mutunya, kualitasnya. Karena nanti pasti akan ada tuh kunjungan dari Dinkes gitu ya, dari Puskesmas, dari BPOM gitu ya, terkait bagaimana sih pengelolaan apotek kita itu sudah baik atau belum ya. Nah, kemudian sistem proteksi kebakaran ya, makanya di sini kalau kalian lihat ada gambar aparnya nih, itu wajib ya di apotek harus ada. Dan terkait apar ini juga saya baru tahu kemarin waktu pendirian apotek ya, bahwa harus ditaruh di tempat yang mudah dijangkau, tidak boleh ditaruh di tempat yang terlalu tinggi gitu ya. Dan nanti terkait juga dari alur evakuasinya, misalnya ada kebakaran atau ada ada gempa gitu ya, atau yang lain-lain ya, kemudian timbul adanya kebakaran, pegawai yang ada di apotek itu harus dengan mudah ya untuk meraih si apar ini, kemudian harus ditaruh di tempat yang terbuka juga gitu. Jadi nggak boleh ditaruh di lemari atau yang di mana gitu ya, sehingga mempersulit dari aksesnya. Oke, dan ini juga nanti ada pengurusannya di dinas tertentu, dan ini ada pajaknya juga gitu dari apar ini ya. Nah, kemudian itu tadi sarana prasarana. Kalau terkait peralatan ya, yang jelas ya sudah ada arak obatnya gitu ya. Kemudian alat-alat peracikan yang standar saja gitu ya, alat peracikan kayak timbangan, kemudian stamper, mortir, alat-alat gelas gitu ya. Kemudian mungkin kalau kita mau dalam pembuatan puyer nggak manual lagi, bisa tuh dibeli blender yang khusus untuk obat. Kemudian wadah dari pulversnya itu ya, itu yang sudah di seal gitu ya, jadi nggak harus dilipat satu persatu misalnya seperti itu. Jadi tergantung budget kita sebenarnya ya terkait itu. Kemudian lemari pendingin ini juga wajib ya, kulkas wajib, meja kursi ini buat yang pertama untuk administrasi, kemudian yang kedua adalah untuk peracikan atau dispensing. Jadi memang harus diadakan beberapa meja dan juga kursi di situ, kemudian komputer gitu ya. Dan kalau misalnya kita mau pakai sistem itu memang disarankan gitu ya. Jadi sistem manajemen inventory dan juga beberapa formulir ya. Jadi kan di apotek itu kan ada beberapa pekerjaan kefarmasian ya, kayak konseling, medikasi, kemudian home care pharmacy, pemantauan terapi obat, kemudian pelaporan efek samping obat dan lain-lain. Nah, itu harus kita siapkan juga formnya, ya formulirnya terkait catatan pengobatan pasien atau yang lain gitu. Karena itu nanti juga akan dilihat apakah sudah ada atau belum. Kalau belum pasti kita disuruh untuk mempersiapkan dulu
ya, sebelum bisa di ACC untuk diberikan rekomendasi. Selain ini juga yang nggak kalah penting adalah buku-buku textbook yang menjadi cuan kita gitu ya. Misalnya kayak Farmakope, ISO, boleh, MIMS juga bisa ya, atau buku ilmu meracik obat atau yang berkaitan dengan dispensing dan juga plan kefarmasian gitu ya di apotek. Nah, terkait ketenagaan ya selanjutnya gitu. Nah, tadi saya katakan paling tidak ada satu apoteker ya. Jadi ada apoteker yang mana memang memegang SIA. SIA ini adalah surat izin apotek ya. Jadi surat izin di apotek itu ada dua surat yang paling penting gitu ya dalam izin pendiriannya. Yang pertama adalah SIA. Kalau ini terkaitnya dengan pendirian apotek. Kemudian yang kedua adalah SIPA. SIPA ini surat yang menyatakan atau yang mengizinkan bahwa apoteker itu untuk berpraktik. Namanya surat izin praktik apoteker. Ya, ini terkait praktik apotekernya. Dua-duanya ini masa berlakunya 5 tahun. Ya, dan harus diperbaharui setiap 5 tahun. Itu. Jadi minimal gitu ya, yang ada di apotek itu adalah adanya apoteker penanggung jawab apotek ya dalam ketenaga kerjaannya. Jadi satu apoteker penanggung jawab apotek, yang mana nama apoteker inilah gitu ya yang akan didaftarkan untuk pembuatan SIA. Jadi surat izin apotek itu melekat nama apotekernya di situ. Jadi misalnya saat apoteker penanggung jawab apoteknya nggak mau lagi kerja di apotek itu gitu ya, mau pindah atau seperti apa, maka harus diurus dulu gitu ya pergantiannya. Harus dicabut dulu, kemudian digantikan dengan apoteker yang baru bisa beroperasi lagi apoteknya, seperti itu. Karena saat si apoteker menjual apotek ini resign gitu ya, otomatis nanti SIA yang melekat namanya di sini itu juga tidak akan berlaku lagi. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Yang kedua, ini at least ya, yang minimal ada gitu ya di apotek adalah TTK. TTK ini tenaga teknis kefarmasian ya. Dan TTK ini harus mengurus dari STR TTK. Surat tanda registrasi tenaga teknis apoteker. Dan juga yang ketiga, boleh ditambah tenaga administrasi. Ya, misalnya kasir gitu atau karyawan yang membantu pekerjaan di apotek secara umum. Itu boleh. Dan kalau ini dia tidak terbatas ya, boleh lulusan SMA, boleh lulusan S1 atau yang lain. Tapi kalau TTK ini minimal dari 3 farmasi. Kalau apoteker jelasnya seorang yang sudah menempuh pendidikan S1 farmasi kemudian melanjutkan ke PSPA atau program studi profesi apoteker. Nah, dalam hal plan kefarmasiannya gitu ya di apotek itu boleh kalau misalnya mempekerjakan lebih dari satu apoteker ya, jadi dibantu oleh apoteker lain di sini kata-katanya. Nah, apoteker ini biasa disebut dengan apoteker pendamping. Itu ya, nggak muat ya di sini. Jadi memang begini saya jelaskannya mungkin. Kalau di Lampung itu masih sangat jarang apoteker yang mempekerjakan lebih dari satu apoteker ya. Jadi apotek-apotek itu masih apotekernya hanya ada satu gitu, yaitu apanya. Nah, kalau di tempat lain misalnya seperti di Jawa gitu ya, kayak di Jakarta, di Bandung, di Jogja, di Surabaya itu
apotekernya pasti akan lebih dari satu. Karena apa? Karena di sana itu mewajibkan bahwa setiap shiftnya itu harus ada apotekernya. Kan kalau misalnya satu apotek itu bisa ada 2 sampai 3 shift ya, tergantung dia bukannya apakah 24 jam atau tidak. Nah, misalnya shift 1 yang jaga apanya gitu ya, apoteker penanggung jawabnya. Shift 2 di siang hari. Yang jaga adalah aping. Kalau misalnya dia 24 jam, biasanya 3 shift. Nanti ada aping yang kedua, jadi ada 3 apotekernya ya. Karena mewajibkan bahwa di setiap shift-shiftnya ini harus ada apotekernya. Kalau di Lampung tidak ada kewajiban untuk seperti itu. Jadi bisa nih apotekernya itu hanya datang di pagi hari saja. Jadi siang sampai malam itu di-handle sama karyawan apotik ya, bisa oleh AA atau TTK tadi ya, tenaga teknis kefarmasian atau tenaga administrasi. Seperti itu ya. Nah, jadi harus dipersiapkan ini nanti sebelum kita mendirikan apotek gitu ya. Harus pertama adalah cari dulu apoteker penanggung jawab apoteknya siapa. Kalau misalnya kita sendiri, kita tinggal cari TTK-nya, kemudian adminnya gitu ya. Adminnya mau berapa orang misalnya yang membantu kita dalam jalannya apotek tadi gitu ya. Nah, ini ya. Kemudian masing-masing itu wajib memiliki surat izin praktik gitu. Nggak boleh, apalagi untuk apoteker dan TTK ya. Kalau admin jelas tidak punya surat izin praktiknya. Tapi kalau apoteker dan TTK wajib punya surat izin praktik. Ya, ini juga yang ketiga adalah surat izin praktik untuk TTK, SIP, TTK. Ya, sampai sini sudah jelas. Apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh. Kalau ada yang mau bertanya, reset. Belum ada? Oh, Putri Aulia. Silakan, Aulia. Baik Ibu, apakah suara saya terdengar Bu? Terdengar, jelas. Ibu izin bertanya mengenai yang surat penting ada di apotek yang kayak SIA dan SIPA. Nah itu kan masa berlakunya 5 tahun Bu. Nah kalau Betul. misalkan untuk yang surat izin praktek apoteker dan SIA ini, kalau misalkan mau diperbarui itu apa ada syarat yang harus dilakukan gitu ya Bu? Ada itu, dan itu cukup panjang ya Bu ceritanya nanti ya, bentar. Oke, jadi ada persyaratannya gitu ya. Hanifah, mungkin saya jawab dulu yang punya Aulia dulu ya. Nanti setelah ini Hanifah yang bertanya ya. Oke, jadi terkait SIPA. Jadi SIPA ini nantinya adalah dokumen gitu ya, surat yang akan digunakan untuk perbaruan SIA. Jadi sebenarnya yang dilakukan adalah kita yang pertama itu harus memperbarui dari SIPA-nya dulu gitu ya. SIPA itu diperbarui dengan tata cara kita harus lihat berapa perolehan SKP. Jadi apoteker itu ya, itu dinilai. Apoteker dinilai berdasarkan SKP untuk kinerjanya ya. SKP ini tuh ada 3 macam. Yang paling utama SKP praktik, ya. Ada SKP pembelajaran, kemudian ada SKP pengabdian. Jadi nggak boleh ya apoteker itu setiap hari cuma bekerja saja, berpraktik saja. Harus diselingi dengan adanya pembelajaran, harus melakukan pengabdian masyarakat ya. Memang yang paling banyak adalah praktik karena minimal adalah di 60 SKP minimal 60. Kalau pembelajaran juga minimal sekitar 60, tapi pembelajaran ini itu bisa didapatkan dari ikut seminar, konferensi, atau bahkan peer review. Banyaklah nanti cara-caranya. Nanti kalau kalian sudah jadi apoteker itu nanti semuanya ada di aplikasi Siap ya. Jadi semua pelayanan apoteker, misalnya mau membuat surat rekomendasi, mau registrasi, mau melakukan perhitungan SKP, itu semuanya sudah ada di aplikasi ini ya. Begitu. Pengabdian ini kalau nggak salah 15.
gitu. Nah, ini harus dipenuhi dulu selama 5 tahun ya. Nah, kalau misalnya sudah terpenuhi, baru kemudian nanti dia bisa melakukan yang namanya resertifikasi. Resertifikasi ini untuk apa? Resertifikasi itu untuk, saya pindah ke sini ya, karena sudah penuh di sini. Resertifikasi itu untuk kemudian memperbarui yang namanya Serkom atau surat rekomendasi. Surat rekomendasi salah. Serkom itu adalah surat kompetensi apoteker. Ya, jadi sebenarnya selain SIA, SIPA, kemudian SPTTK, apoteker itu harus juga memperbarui Serkomnya setiap 5 tahun. Ya, nanti kalian kalau sudah lagi pendidikan apoteker saat mau lulus itu kan akan UKI dulu ya, ujian kompetensi apoteker, ada OSCE dan lain-lain. Dan kemudian kalau lulus baru kemudian kalian diberikan Serkom ya, surat keterangan kompetensi apoteker. Serkom ini itu nantinya digunakan untuk pembuatan SIPA di awal pendirian apotek. Nah, kalau misalnya apotek sudah berdiri sudah 5 tahun kan tadi Ibu katakan ada harus diperbarui setiap 5 tahun ya. Pertama berarti stepnya dilihat dulu SKP kita sudah memenuhi atau belum. Kalau sudah memenuhi, bisa dilakukan sertifikasi di sini. Untuk apa? Untuk memperbarui dari Serkomnya, Serkom apotekernya. Saat Serkomnya sudah keluar yang baru gitu ya, baru bisa mengurus SIPA. SIPA baru kemudian bisa mengurus SIA. Gitu alurnya. Itu ya Aulia kurang lebih. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke. Kemudian tadi ada satu lagi yang mau bertanya, Hanifah. Silakan Hanifah. Hmm. Ya. Hmm. Oke, Ibu menangkap ya pertanyaannya. Jadi misalnya Hanifah ini udah jadi apoteker, pengen mendirikan apotek. Kemudian Hanifah juga punya modal gitu ya. Punya modal. Bisa, jadi Hanifah bisa sebagai pemilik apoteknya, sekaligus sebagai apoteker penanggung jawabnya. Seperti itu. Jadi kita yang menghandle terkait keuangan dan yang lain-lain, seperti halnya yang dilakukan oleh PSH, tapi kita juga yang melakukan pekerjaan kefarmasian karena kita apoteker penanggung jawabnya sekaligus pemilik sarananya, begitu. Mm-mm. Mm-mm. Betul. Gini, ya kalau untuk SIA ya satu apoteker saja, betul. Mm-mm. 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 Ya, betul. Bagus pertanyaannya. Jadi, kalau misalnya Bu, saya apoteker, saya sudah punya satu apotek, saya kan jadi apanya di situ gitu ya. Kemudian saya mau mendirikan lagi apotek yang kedua gitu. Betul. Jadi sudah tidak bisa lagi menjadi apoteker penanggung jawab di apotek yang kedua ya. Karena kita kan apoteker itu punya 3 SIPA yang bisa digunakan ya. Jadi harus meng-hire apoteker lain sebagai penanggung jawab apotek di apotek yang kedua. Ya, saya jelaskan terkait SIPA. Apoteker itu bisa menggunakan 3 SIPA-nya di 3 sarana yang berbeda. Tapi ketentuannya sebagai penanggung jawab apotek itu hanya boleh di satu tempat. Ya, jadi hanya satu SIPA. Satu SIPA sebagai apa? Ya, apoteker penanggung jawab apotek. Kemudian SIPA yang kedua dan ketiga kemana gitu ya pertanyaannya. Ini bisa ke puskes, klinik gitu ya. Atau klinik kecantikan. Atau boleh apotek lain, tapi sebagai apoteker pendamping. Ya, bukan sebagai apoteker penanggung jawab apotek gitu. Jadi misalnya nih Hanifah sudah punya satu apoteker.
sudah punya satu apotek. Kamu jadi apanya di situ. Tapi kemudian ada teman Hanifah nih punya apotek gitu ya. Terus kamu diminta untuk jadi aping di apotek itu bisa gitu ya. Atau kamu mau jadi apoteker pendamping di apotek kamu yang kedua itu juga boleh. Ya, yang nggak boleh adalah penggunaan dua SIPA untuk dua apotek sebagai apa? Kayak gitu. Apa ada lagi yang mau ditanyakan? Apa sudah menjawab, Hanifah? Oke, sama-sama. Satu lagi pertanyaan mungkin? Salsabila Wita boleh, Salsabila. Baik Bu, izin bertanya Bu. Untuk misalkan apoteker lain kayak apoteker pendamping itu Bu, itu dia atau dapat wewenang itu dia buat menanam modal juga gitu di apotek itu. Mohon maaf suaranya putus-putus. Gimana? Bisa diulangi? Misalnya tadi apoteker pendamping. Terus? Apakah suaranya sudah jelas Bu? Ya, lumayan lah. Gimana? Jika apoteker pendamping itu apakah dia bisa atau punya wewenang gitu Bu untuk menanam modal juga di apoteker gitu? Di apotek maksudnya ya, menanam modal di apotek. Oh iya, ya Bu. Ya, oke, bisa jawabannya. Jadi apotek itu boleh didirikan perseorangan. Tadi misalnya Hanifah punya modal, tapi dia nggak mau ngajak orang lain untuk join karena dia pengen sebagai pemilik usaha satu-satunya gitu ya, yang tunggal. Tapi kalau misalnya kemudian kita punya teman apoteker juga gitu ya, dan kita mau joinan bisnis nih sama apoteker itu, sama teman kita ini. Boleh, misalnya tergantung nih berapa persen. Misalnya kita sebagai pemegang modal utamanya, kita misalnya 60% dari total modal. Kemudian teman kita yang apoteker yang akan jadi aping ini 40%. Itu boleh, bisa. Tapi yang jadi perhatian adalah nanti harus jelas terkait pembagian dari keuntungannya seperti apa gitu ya. Atau bentuk dari investasinya ini mau seperti apa gitu. Apakah pembagian keuntungannya mau per tahun, apa per 5 tahun atau seperti apa. Itu juga nanti bisa dituangkan ke dokumen gitu ya. Kemudian nanti bisa ditandatangin di depan notaris kayak gitu. Untuk perjanjian kerjasama. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama. Oke, mungkin cukup dulu ya untuk yang tanya. Saya lanjutkan dulu untuk materinya. Nah, kalau ini juga tadi mungkin sepertinya sudah ya, saya sudah jelaskan secara komprehensif gitu ya terkait dari dokumen apa, kemudian bagaimana tenaga kerja yang dibutuhkan gitu ya, dan bagaimana tadi alur-alur dalam pembaruan dari SIA dan juga SIPA. Ya. Nah, kemudian terkait perizinan, ya. Jadi apotek itu wajib punya izin ya, yang mana bentuknya tadi adalah SIA. Nah, ini Ibu informasikan saja ya, meskipun memang kalau di perundang-undangan itu masih juga yang berpedoman pada Permenkes yang 2017 ini, tapi ada Permenkes baru gitu ya, yang mana memang kemarin juga saat saya melakukan pendirian apotek itu sudah pakai peraturan terbaru ya. Jadi sekarang itu SIA itu yang mengeluarkan adalah Dinas Satu Pintu atau DMP PTSP. Dinas Satu Pintu di suatu kabupaten atau kota. Nih ya, di kabupaten atau kota. Dan SIA ini itu sebenarnya sudah tidak berbunyinya adalah surat izin apotek, tapi adalah lebih ke nomor izin berusaha. Gitu. Tapi bagaimanapun NIB ini itu masih setara dengan SIA sebenarnya. NIB ini itu mulai digunakan ketika era, jadi sekarang itu eranya adalah OSS RBA. Ya. Single Submission Risk Based Approach ya. Di mana dalam pengurusan dari nomor induk berusaha yang setara dengan SIPA ini, itu dia berbasis dengan resiko. Dan itu dilakukan semuanya di Dinas Satu Pintu. Ya. Jadi kayak SIPA, itu juga yang mengeluarkan adalah Dinas Satu Pintu. Sekarang, kalau dulu SIPA itu yang mengeluarkan Dinas Kesehatan. Sekarang, Dinas Kesehatan itu sifatnya hanya memberikan rekomendasi bahwa apoteker yang akan berdiri ini sudah memenuhi persyaratan.
Seperti itu. Baru kemudian nanti dari dana satu pintunya, dengan adanya rekomendasi dari Dinkes, itu dia akan mengeluarkan SIPA. Gitu. Ya, nanti akan saya jelaskan untuk alur dari awalnya ya. Ini saya jelaskan untuk yang slide ini. Nah, tadi saya sudah sebutkan juga bahwa SIA ini berlaku 5 tahun dan bisa diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Ya, tadi cara perpanjangannya juga sudah saya jelaskan di atas. Terkait dokumennya apa saja itu nanti bisa langsung menghubungi dari dinas satu pintunya karena sangat banyak ya, dan nggak mungkin saya bahas satu persatu di sini. Oke. Nah, kemudian terkait kok cuma apoteker ya yang diberi izin pengelolaan apotek, karena tadi kita tahu SIA, surat izin apotek, yang mana melekat nama apoteker penanggung jawabnya di situ gitu ya. Karena bisnis apotek itu komoditas utamanya adalah sediaan farmasi ya, yang mana sifat dari sediaan farmasi ini itu bisa mempengaruhi kondisi kesehatan manusia. Jadi kalau misalnya yang mengelola itu tidak orang yang tidak memiliki dasar ilmu terkait farmasi gitu ya, dalam hal ini adalah apoteker, maka yaitu bisa membahayakan kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Bahkan yang lebih bahaya lagi bisa ke arah penyalahgunaan. Ya, jadi makanya hanya profesi apoteker aja yang boleh mengelola apotek, bukan dokter, bukan perawat, bukan bidan. Gitu, meskipun sama-sama punya background di kesehatan, tapi kan secara spesifik ya profesi apoteker lah yang paham banget gitu ya terkait sediaan farmasi. Makanya sebenarnya ya ibu harapkan gitu ya dari kalian adalah saat sudah lulus S1 farmasi ya kalian paling tidak tahu gitu ya bagaimana mengelola obat, jenis-jenis obatnya, meskipun nggak harus semua jenisnya tahu gitu ya, dari setiap golongan tuh harus hafal, nggak seperti itu, tapi paling tidak di saat ada orang yang bertanya kalau kasus seperti ini bagaimana, itu kita bisa jawab gitu ya, karena bagaimanapun farmasis gitu ya itu adalah orang yang paling paham terkait obat. Jadi kalian dari sekarang ya bisa memperbanyak wawasan yang terkait obat gitu ya, karena orang kan taunya ya apoteker itu yang paham terkait obat ya. Bayangkan kalau kita ditanya sesuatu tapi kita nggak bisa jawab ya, malu gitu ya. Oke, apalagi kalau sudah bekerja gitu, kerja di mana misalnya di PBF atau di industri farmasi, kita ditanya sesuatu tapi ditanya sesuatu yang dasar gitu ya, tapi kita nggak bisa jawab, kecuali memang yang ditanyakan adalah hal-hal yang advance yang kita perlu ada pengkajian dulu. Nah itu wajar lah ya kalau nggak bisa jawab, tapi kalau hal-hal yang basic tapi kita nggak bisa jawab kan nanti bisa dipertanyakan juga gitu ya gimana kualitasnya, seperti itu. Jadi mari belajar gitu ya, belajar bersama, maksudnya kalian saling support gitu satu sama lain biar nanti kualitasnya itu baik gitu ya, kualitas lulusannya bagus. Oke. Nah, terkait penyelenggaraan ya. Jadi apotek itu kan penyelenggaraan fungsinya. Yang pertama adalah pengelolaan sediaan farmasi, Alkes dan BMHP. Yang kedua adalah pelayanan farmasi klinik dan komunitas. Ya, jadi apotek itu selain dia menjual obat gitu ya, sediaan farmasi, Alkes, BMHP. BMHP itu bahan medis habis pakai. Itu harus juga menyelenggarakan adanya pelayanan farmasi klinik gitu. Nanti bisa dibuka tuh standar pelayanan farmasi klinik di apotek. Ya apa saja yang bisa dilakukan. Ayo coba kira-kira apa sih pelayanan farmasi klinik di apotek? Yang pertama apa? Gak usah takut salah ya, boleh berpendapat. Kalau kita mau konseling, medikasi itu farmasi klinik bukan? Kira-kira. Pelayanan resep, penyerahan obat itu pelayanan farmasi klinik komunitas atau enggak kira-kira? Iya Ibu, pelayanan farmasi klinik sama Farmasi klinik. Jadi apa aja tadi? Coba resep ya. resep, terus tadi konseling sama pelayanan informasi obat Bu. Jadi kalau misalnya ada konsumen kita bisa kasih tahu obat-obatnya apa aja. Atau kalau ada yang bertanya gitu ya, misalnya ada pasien yang bertanya atau mungkin tenaga kesehatan lain yang bertanya.
Misalnya tanya obat A ini kalau digunakan untuk ibu hamil tuh gimana ya keamanannya. Nah, itu kita bisa berikan tuh edukasi bio di situ ya. Dan itu apalagi? Selain pelayanan resep gitu ya, kita melakukan pelayanan apa lagi sih kalau di apotek? Yang paling banyak pelayanannya ini malahan. Pelayanan apa? Dispensing masuk nggak, Bu? Dispensing masuk ke resep. Kalau kalian misalnya mau beli obat paracetamol, mau beli obat batuk, mau beli obat pilek, itu namanya pelayanan apa? Medikasi. Atau di sini dia melayani dari pemberian obat-obatan, obat bebas terbatas, terus obat-obat herbal ya, kayak fitofarmaka gitu, OHT, jamu, ini masuk ke sini. Suplemen. Karena dibandingkan pelayanan resep, nanti kalian akan mengetahui bahwa di apotek itu lebih banyak pelayanan ini daripada pelayanan resepnya. Tuh ya. Atau OWA. OWA itu apa? Ada yang tahu? Obat wajib apotek, Bu. Betul, obat wajib apotek. Apa saja yang termasuk OWA itu? OWA itu sebenarnya obat apa sih? Obat keras ya. OWA itu obat keras yang bisa diserahkan oleh apoteker ke pasien. Tapi ini enggak semua obat keras gitu ya. Jadi hanya obat-obatan yang mana memang masuk ke dalam list obat OWA gitu ya. Dan itu terbatas juga jumlahnya. Jadi jangan mentang-mentang begini. Obat misalnya contohnya ranitidin gitu ya, obat penurun asam lambung. Itu kan merupakan obat keras, tapi masuk ke dalam golongan obat OWA juga gitu. Berarti kan boleh ya diberikan dari apoteker ke pasien. Kalau misalnya pasiennya minta 5 strip gitu ya jangan kita kasih ya, karena di peraturan juga sudah tertuang gitu bahwa maksimal 10 tablet. Nah, seperti itu, hal seperti itu kita harus tahu. Jadi kalian kan sudah memilih jalan ini gitu ya untuk menjadi farmasis kemudian jadi apoteker, maka memang harus update juga gitu terkait peraturan perundang-undangan, karena bagaimanapun pekerjaan kefarmasian gitu ya itu semuanya tuh terikat dengan undang-undang dan peraturan ya. Jadi harus paham gitu, harus tahu. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi ya. Harus aware gitu ya. Terus apalagi nih, bisa home care pharmacy. Home care pharmacy. Jadi kita bisa mengunjungi pasien gitu ya ke rumahnya, tapi ini pasien-pasien tertentu, misalnya pasien lansia yang dengan komplikasi, pasien yang menggunakan obat-obatan dengan penggunaan khusus, misalnya inhaler, kayak gitu. Itu kita bisa cek ke rumahnya bagaimana penggunaan obatnya, apakah sudah benar atau belum. Atau obat-obat pasien-pasien yang menggunakan obat-obat jangka panjang, ya misalnya pasien TBC, pasien yang menggunakan ARV gitu ya, atau pasien yang punya komplikasi penyakit degeneratif sehingga harus menggunakan obat-obat dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Kemudian PTO, pemantauan terapi obat dan yang lain-lain, nanti bisa dicek gitu ya di kalau saya lupa sih Permenkesnya berapa. Kalian keywordnya tinggal cek aja gitu. Standar pelayanan kefarmasian di apotek ya. Bisa dicek di situ ya. Oke. Nah, kemudian apotek ini hanya bisa menyerahkan obat kepada siapa saja gitu ya, selain ke pasien dengan adanya resep atau obat-obat yang tanpa resep. Apotek itu hanya bisa menyerahkan obat ke yang pertama adalah apotek lain. Ya, kalau misalnya di apotek lain itu memang ada kelangkaan, ada kekosongan gitu ya, atau mungkin stoknya harus atau yang lain gitu, itu boleh, tapi harus dengan adanya surat pesanan atau ada SP-nya ya. Puskesmas juga bisa, misalnya puskesmas itu kadang-kadang ada kekosongan obat tertentu, itu boleh tuh misalnya dia melakukan pembelian ke suatu apotek, tapi juga sama ada surat pesanannya, atau dari instalasi farmasi, rumah sakit atau klinik ya. Apotek juga bisa menyerahkan obat-obat itu ya selain ke pasien ke dokter yang praktik mandiri.
Kemudian bidan praktik mandiri, ya, yang ini semuanya harus ada surat keterangannya, gitu. Nah ini ya, maaf salah ya, ada surat keterangan bahwa benar orang yang meminta obat ini benar-benar dokter gitu ya, yang punya surat izin. Begitu juga di bidan. Selain surat keterangan juga ada SP-nya. Jadi nanti saat kita diaudit gitu ya, kemarin kok ada obat karet keluar 5 box gitu ya. Kalau itu masyarakat yang beli kan jelas nggak boleh. Karena bagaimanapun apotek itu adalah untuk perjualan obat secara eceran. Ya, jadi nggak boleh secara grosir gitu. Nah, kalau diketahui ada penjualan obat dalam jumlah yang banyak, ya kita harus bisa jelaskan bahwasanya waktu itu adalah permintaan dari dokter yang praktik mandiri, ditunjukkan surat keterangannya, bisa ditunjukkan surat pesanannya, begitu ya. Nah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Nah, terus apotek itu juga wajib memasang papan nama apotek di depan apoteknya. Ya, kemudian ada papan praktik apotekernya gitu. Ya, jadi ini mencakup ada nama, nomor SIPA, dan juga jadwalnya. Kapan sih berpraktiknya gitu. Jadi kalau ada pasien yang memang mau konsultasi sama apotekernya itu tahu, oh ternyata apotekernya ada di jam segini dan segini misalnya. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah pembinaan dan pengawasan ya. Jadi apotek itu setelah berdiri nggak dilepas begitu aja ya. Akan ada terus pembinaan, pengawasan ya, baik yang pertama dari Kemenkes, dari IAI, ya Ikatan Apoteker Indonesia. Jadi yaitu kalau yang di pusat ya atau di cakupannya Indonesia adalah namanya pengurus pusat ya atau PP. Nah, kemudian kalau sudah masuk ke provinsi, misalnya Provinsi Lampung, itu namanya PD, pengurus daerah. Kalau untuk kabupaten kota, namanya PC, pengurus cabang. Jadi kalau di Lampung ya ada satu pengurus PD, gitu ya. Pengurus PD itu ada cakupannya dari ada ketua, sekretaris, bendahara, dan lain-lain. Kemudian di kabupaten kota itu ada ketua cabangnya, gitu ya. Misalnya di Prisewu, di Pesawaran, Metro, itu punya PC-nya masing-masing. Ya, kemudian selain itu dari BPOM. BPOM inilah yang sering melakukan adanya pengawasan, gitu ya. Kalau dari Kemenkes ya atau dalam hal ini biasanya Dinkes ya, Dinkes baik provinsi maupun kabupaten kota. Jadi dia melakukan pembinaan, pengawasan gitu, melakukan adanya sosialisasi kalau ada peraturan terbaru gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke apotek sebagai badan usaha. Bagaimanapun kan kita kalau punya usaha itu kan pengen sukses, pengen ada profitnya gitu, pengen berkembang. Bahkan tadi pengen sampai bisa membuka apotek yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya gitu. Banyak juga ya teman-teman apotek gitu yang sejawat saya itu punya jaringan apotek gitu. Jadi dia punya 5 apotek, dia punya 10 apotek. Dan itu merupakan apotek jaringan gitu ya. Jadi pengadaannya terpusat, kemudian apotek-apotek jaringannya tadi misalnya ada 5 apotek yaitu pengadaannya ke apotek pusatnya seperti itu. Jadi nggak masing-masing apotek ini melakukan perencanaan dan pengadaan sendiri-sendiri. Jadi yang harus dikatakan adalah dari apotek ini ya itu harus bisa memanfaatkan peluang bisnis. Jadi harus ada dasarnya, pendiriannya, kemudian bagaimana konsep apoteknya dan harus punya visi misi strategis dari apotek. Ya, karena visi misi inilah nanti yang menjadi acuan kita gitu ya dalam pengembangan dan juga bagaimana strategi dari apotek ini. Kemudian dari organisasinya gitu ya. Jadi harus punya badan organisasi, misalnya ada PSA, kemudian ada apa gitu ya, pemilik apotek, penanggung jawab apotek, ada TTK dan yang lain-lain. Harus dibuat bagian organisasinya. Jadi orang yang bekerja di apotek itu tahu, oh seperti ini apa alurnya gitu ya. Kemudian job desk-nya apa gitu ya. Oke. Nah, terkait lingkungan ini memang jadi salah satu faktor yang penting gitu ya.
bahwasanya banyak ya kejadian-kejadian apotek-apotek itu kemudian tidak bisa survive karena tidak melakukan studi kelayakan mungkin sebelumnya atau tidak menganalisis yang ada di lingkungan itu tuh seperti apa ya. Jadi kegagalan itu bisa jadi karena ketidakmampuan dalam membaca lingkungannya yang ada di tempat berdirinya apotek tersebut. Jadi harus ada suatu analisis ya. Nah, terkait lingkungan bisnis ini itu ada dua hal ya, yang mana bisa kita jadikan acuan dalam pembuatan strategi ya. Jadi ada lingkungan internal, kemudian ada lingkungan eksternal ya. Kalau internal itu artinya yang bisa dikendalikan ya, dikendalikan oleh kita si pemilik usaha. Jadi kita terkait lingkungan internal ini harus tahu gitu ya, dari kekuatan ya dan juga kelemahan. Apa kekuatan yang kita punya, apa kelemahan yang kita punya ya. Jadi kita nanti tahu gitu ya apa yang harus di upgrade, apa yang harus dipertahankan seperti itu, atau mungkin ditingkatkan lagi. Nah, sedangkan kalau yang eksternal itu adalah kekuatan yang di luar usaha ya, tapi bisa mempengaruhi bagaimana nanti usaha kita gitu ya. Dan kita nggak punya daya upaya untuk mengendalikan itu. Oke. Jadi ini bisa dibagi menjadi opportunity ya, peluang, dan juga threat, ancaman. Ancaman itu artinya apa? Mungkin dari pesaing gitu ya, atau mungkin dari lingkungannya tidak kondusif seperti itu ya. Opportunity mungkin di tempat kita akan membangun apotek itu banyak terdapat praktik mandiri dokter gitu ya. Kemudian penduduknya padat penduduk. Selain itu penduduknya juga dari kalangan menengah ke atas ya, pendidikannya tinggi. Nah, itu akan lebih mudah lagi gitu dalam pengelolaan apoteknya, sehingga nanti kita punya strategi yang kita susun untuk bisa mengembangkan apotek gitu ya. Oke. Sharing saja. Nah, tadi ya terkait analisis di lingkungan internal maupun eksternal. Tadi kan ada kekuatan atau strength ya, kemudian kelemahan, weakness, kemudian ada opportunities dan juga threats. Kalau yang ini adalah yang eksternal. Sedangkan yang ini adalah yang internal gitu ya. Tadi saya sudah jelaskan beberapa. Apa itu strengths ya? Hal-hal yang mana usaha kita itu lakukan dengan baik gitu ya. Misalnya dalam pelayanannya kita bagus, kita punya karyawan yang memang berkualifikasi di situ seperti itu. Atau mungkin dari sumber dayanya itu mumpuni gitu ya, dari mulai pembiayaannya, sumber daya manusianya dan yang lain-lain ya. Terus kualitas apa yang membedakan kita dengan kompetitor? Misalnya di apotek kita itu farmasianya itu jadi hal yang penting gitu, sehingga nanti yang membedakan kita dengan apotek lain. Contohnya seperti itu. Atau staf-staf yang memang berpengalaman, sudah punya banyak pengetahuan dan pengalaman, itu bisa jadi resource internal kita ya. Terus tangible assets ya, misalnya propertinya dari bangunannya sudah milik sendiri gitu ya, kemudian ada di tempat yang tidak terdampak kalau misalnya sedang ada banjir atau yang lain. Nah, itu merupakan kekuatan yang dimiliki. Kemudian weakness ya, kekurangan-kekurangan yang dimiliki atau kelemahan ya. Kemudian hal-hal yang mana ternyata kompetitor itu lebih baik loh daripada kita gitu ya. Misalnya ternyata apotek yang di situ sering kasih pelayanan gratis misalnya, dan kita belum bisa melakukan hal itu. Nah, itu merupakan weakness yang ada di usaha kita. Kemudian adanya sumber daya yang terbatas. Misalnya bangunan kita ini masih sering bocor misalnya, atau masih sering terkena banjir kalau pas musim hujan gitu ya, atau mungkin tidak sebesar dari apotek kompetitor. Dari tempat parkirnya juga sempit misalnya seperti itu ya. Mulai opportunities ya, peluang-peluang apa gitu yang ada di lingkungan tempat apotek itu berdiri ya. Threats misalnya adanya banyak kompetitor, kemudian ada perubahan dari
regulasi ya oleh pemerintah misalnya atau dari lingkungan itu sendiri gitu, atau yang tadinya kalian bisa buka apotek sampai jam 11 malam karena peraturan terbaru dari pemerintah kecamatan setempat gitu ya, misalnya nggak diperbolehkan sampai malam hari, hanya boleh buka sampai jam 9. Atau mungkin kemarin saat ada COVID gitu ya, kan banyak apa namanya usaha-usaha yang dibatasi gitu ya jam bukanya. Nah, itu menjadi terus juga karena akan mengurangi dari omset penjualan apotek gitu ya. Jadi SWOT analysis disebutnya nanti. Jadi analisis terkait faktor-faktor internal, eksternal ya, ada strength, weakness, opportunities dan juga threats, di mana merupakan suatu metode sebenarnya. Dari sini itu nanti kita bisa melakukan penyusunan strategi ya. Strategi usaha dalam hal ini adalah apotek gitu, dalam melihat dari kondisi-kondisi di lingkungan baik internal maupun eksternal ya. Kalau analisis internal ya tadi terkait strength dan juga weakness. Kalau eksternal terkait opportunity dan juga threats. Nah, ini nanti cara untuk analisisnya gitu ya. Jadi kita akan list dulu nih ya. Misalnya tadi strength itu kita coba deh buat ada 5 sampai 10 faktor kekuatan internal yang kita punya ya. Kemudian di list juga weakness, opportunities dan juga threats-nya ya. 10 faktor-faktor situ. Kemudian nanti dari satu persatu ya, mulai dari strategi SO, berarti strength and opportunity. Gitu. Jadi menciptakan strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, kan strength ya. Apa sih kekuatan yang kita punya untuk memaksimalkan dari peluang yang ada gitu. Kemudian weakness opportunity yang kedua, WO. Menciptakan strategi yang mana kita meminimalkan kelemahan yang kita punya ya untuk memanfaatkan peluang yang ada gitu. Kemudian strength and threats ya. Kita menggunakan kekuatan yang kita punya tadi faktor-faktornya apa saja untuk mengatasi ancaman yang ada. Misalnya kalau ancamannya adalah munculnya banyak kompetitor ya, berarti kita memaksimalkan lagi gitu ya dari faktor-faktor di kekuatan kita atau strength kita untuk mengatasi adanya ancaman dari banyaknya kompetitor tadi. Misalnya, kita bisa karena kita punya apa namanya sumber daya finansial yang mumpuni gitu ya, kita bisa melakukan adanya beberapa promo atau pemeriksaan kesehatan gratis atau apa, sehingga dengan adanya banyaknya muncul banyak apotek-apotek baru itu tidak mempengaruhi gitu ya dari omset apotek kita, misalnya seperti itu. Kemudian weakness opportunity, ya jadi menciptakan strategi untuk meminimalkan kelemahan, untuk menghindari dari ancaman, ya. Nah ini contohnya, misalnya, contoh-contoh kalau di faktor-faktor yang ada di strength gitu ya. Kita punya ini dengan dokter, dengan klinik gitu ya. Jadi kita bisa bermitra, bisa diarahkan nanti dari klinik itu kalau misalnya mau tebus obat ke apotek kita, misalnya seperti itu. Tapi dalam hal ini memang nggak boleh ada unsur penyuapannya gitu ya. Jadi kalau memang bekerja sama ya kerjasama saya di atas hitam dan putih. Kemudian pemberian PIO, apotek kita itu bagus loh pemberian PIO-nya gitu ya. Kemudian kondisi bangunannya baik, baru, jadi menarik gitu untuk orang bisa mampir ke apotek kita untuk kemudian belanja di apotek misalnya. Kemudian kita bisa ada rekanan juga kalau mau ada dokter yang berpraktik di apotek kita gitu ya. Jadi dokter bisa dokter umum, bisa dokter spesialis gitu. Yang penting kita bisa memberikan space-nya untuk berpraktik untuk dokter-dokter ini gitu ya. Itu bisa menjadi keuntungan karena nanti akan ada resep yang akan langsung masuk ke apotek kita karena ada dokter yang berpraktik di situ ya. Kemudian terkait weakness, misalnya modalnya itu nggak terlalu banyak gitu ya. Kemudian mungkin kita sebagai apoteker muda gitu ya belum terlalu banyak pengalaman, jadi masih sambil belajar, itu juga jadi kelemahan ya. Mungkin dari jenis-jenis obatnya belum terlalu banyak, nah itu juga jadi weakness. Kalau peluang contohnya apa, misalnya adanya teknologi yang makin berkembang gitu ya, terus apotek kita itu dekat dengan sarana-sarana kesehatan ya, itu bisa jadi peluang-peluang yang di alami ya. Kemudian ada threat tadi dari kompetitor yang semakin banyak, kemudian
apa namanya, konsumen yang mungkin pola hidupnya berubah ya, yang tadinya mungkin kerjanya pulangnya sore jadi pulangnya malam. Nah, itu bisa mengurangi adanya kekurangan konsumen gitu ya, jadi bisa berkurang konsumen kita. Nah, contohnya seperti itu ya, nanti masing-masing itu akan ada karakteristiknya tersendiri ya, jadi nggak akan sama analisis SWOT-nya antara satu studi kelayakan dengan studi kelayakan yang lain. Karena apa? Karena dari strength dan weakness-nya juga akan berbeda. Kemudian dari lingkungan eksternalnya juga akan beda karena kalian kan melakukan pendirian itu di lokasi yang beda juga ya. Saja mungkinnya karena kita terbatas waktu. Nah, kita masuk ke studi kelayakan apotek ya. Saya masih punya waktu 20 menit ya di sini. Oke. Nah, studi kelayakan apotek ini akan nanti menjadi tugas kalian juga, tapi di sini saya memberikan materinya ya. Kalau detail terkait tugas mungkin saya nanti akan koordinasi dulu dengan Bu Putri gitu ya, untuk seperti apa dari detail dari penugasan proyeknya ya. Studi kelayakan itu juga biasa disebut dengan FS atau feasibility study. Kenapa sih Bu ya apotek itu perlu ada studi kelayakannya? Bukannya yang penting ada modalnya aja ya gitu. Nah, jadi tidak serta-merta cukup dengan modal yang banyak itu bisa kemudian mendirikan usaha apotek yang prospek ke depannya itu baik ya. Jadi apa sih sebenarnya studi kelayakan itu merupakan rancangan yang secara komprehensif ya, berarti menyeluruh ya terkait rencana pendirian apotek baru. Untuk apa? Untuk melihat kelayakan usaha. Ya, jadi layak nggak sih ya kalau saya mendirikan apotek di jalan raya yang baru itu gitu ya, meskipun jalan raya tapi ternyata yang lewat masih sedikit, contohnya seperti itu. Nah, itu kan jadinya bisa mempengaruhi dari kelayakan pendirian usaha. Jadi melihat kelayakan baik dari sisi pengabdian profesi apotek maupun dari sisi bisnis ekonomi ya, serta pemberian manfaatnya gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang jadi poin pentingnya dalam studi kelayakan. Pertama dari segi profesinya, kemudian ekonomi, serta kebermanfaatannya. Ya. Tujuannya apa? Untuk menghindari dari penanaman modal yang tidak efektif. Ya, bayangkan kita sudah menanam modal kurang lebih 150 juta dalam pendirian apotek gitu ya. Tapi kemudian karena kita tidak melakukan studi kelayakan, apotek itu nggak bisa survive di lokasi tersebut. Ya, karena apotek ini kan juga nggak seperti toko yang biasa gitu ya, yang kita bisa pindah-pindah sesuka hati, harus mengurus lagi ke dinas satu pintu terkait perpindahan. Kalau memang ternyata setelah berjalan 1 tahun di wilayah itu tuh nggak prospek, kita perlu pindah misalnya apoteknya, terus diurus lagi. Makanya daripada seperti itu dan jadinya tidak efektif gitu ya, harus keluar banyak uang lagi, maka akan lebih baik dari awal sudah direncanakan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua tadi untuk mengetahui apakah apotek yang didirikan itu layak, bisa bertahan dan memberikan keuntungan atau tidak. Oke, mungkin bertahan aja Bu, tapi ternyata nggak untung. Nah, itu kan juga jadi pertimbangan lagi gitu ya, karena bagaimanapun apotek itu adalah suatu bisnis. Ya, beda dengan misalnya kita sebagai apoteker tuh kerja di rumah sakit, kerja di puskes gitu ya, kerja di klinik, itu kan memang kita dapatnya gaji. Kita mendirikan usaha dan kita harus memikirkan pembayaran karyawan yang lain seperti apa gitu ya, pembayaran pajaknya, pembayaran dari biaya operasional gitu ya, kayak listrik, air gitu, kemudian ada pajak atau yang lainnya, ada iuran yang lain gitu. Jadi memang bagaimanapun kita harus memikirkan terkait keuntungan meskipun tidak menjadi tujuan utama ya. Nah, kemudian terkait prinsipnya. Ya, jadi sebagai bahan pertimbangan, kemudian keberhasilannya itu ada 2 faktor sebenarnya ya dari adanya pendirian apotek ini ya, dari manajemen, kualitas pelayanannya, sumber dayanya, produk itu dari internal. Kalau yang eksternal itu dari lingkungan yang ada di sekitar apotek. Berapa sih jumlah kompetitor gitu ya. Makanya tadi terkait lokasi juga kalau bisa disebar itu secara merata gitu oleh Pemda. Kalau misalnya terkonsentrasi gitu di satu titik ada 5 apotek ya, bayangkan aja gimana persaingannya gitu, nanti jadinya nggak sehat ya persaingannya, jadinya
saling berkompetisi untuk menentukan harga yang paling rendah gitu biar nanti yang paling ramai ya. Kemudian tingkat ekonomi, keberadaan fasilitas kesehatan lain ya. Jadi untuk mengetahui ini semua ya kita sebelumnya harus survei dulu gitu ya, survei lingkungannya, survei lokasi, survei terkait tadi data monografi masyarakat sekitar. Kemudian melihat bagaimana sih jumlah fasilitas kesehatan di situ ya. Oke, kemudian mungkin juga yang bisa jadi pertimbangan adalah kemudahan dalam akses nanti PBF untuk mencapai ke apotek kita. Misalnya kita tahu nih ada tempat ya agak di pedalaman gitu ya, jauh dari kota, dia padat penduduk dan belum ada apotek gitu. Itu mungkin akan bisa jadi prospek yang bagus banget gitu ya, karena akses masyarakat di situ untuk ke apotek akan lebih mudah kalau kita mendirikan apotek di situ kan ya. Tapi yang harus kita pikirkan adalah akses kita juga gitu. Akses kita misalnya mau mengurus ke dinas atau yang kemana, kalau terlalu jauh juga nanti akan repot. Yang kedua dari PBF-nya gitu. Bisa jadi nanti pedagang besar farmasinya itu nggak mau ngantar obat ke wilayah tersebut karena terlalu jauh. Nah itu akan merepotkan kita sendiri gitu ya. Jadi harus dipikirkan juga. Oke. Nah, aspek-aspek dalam studi kelayakan apotek itu sebenarnya ada 4. Ya, pertama ada aspek manajemen, kemudian aspek teknis, aspek pasar, dan juga aspek, maaf yang terakhir, aspek keuangan yang terakhir ya, mohon maaf ya. Nah, ini keuangan. Dan aspek manajemen tadi itu seperti kayak visi misi ya, terus bagaimana program kerjanya, strategi pengembangan apoteknya seperti apa, SOP. Nah, ini penting ya, karena kalau apoteker itu harus membuat SOP di apotek. Kemudian bagaimana bentuk usahanya tadi ya, apakah mau dibuat CV atau masih mungkin apotek dengan modal mandiri atau modal yang join atau bagaimana, atau kita mungkin mau bekerja sama dengan apotek waralaba tadi. Misalnya kita punya tempat nih, kita punya ruko, kemudian kita kan apotekernya. Nah, kita bisa nih bekerja sama misalnya dengan apotek-apotek waralaba tadi. Karena biasanya yang jadi syarat adalah yang penting ada lokasinya dulu dan nanti dari mereka juga akan melakukan studi kelayakan gitu. Kemudian struktur organisasi ya, dari apa nanti yang di bawahnya itu ada TTK biasanya, kemudian di bawahnya lagi baru ada admin atau kasir seperti itu ya. Jadi harus diatur dan juga bagaimana tugas dan jobnya masing-masing ya agar jelas dalam nanti pengerjaannya. Selain itu aspek teknis ya tadi terkait sarpras dan juga peralatan itu yang harus direncanakan dan harus dicek bagaimana kelayakannya ya, dari peta lokasinya, tata letak bangunannya, atau layout ya. Layout ini menjadi hal yang penting juga nanti ya. Kalau misalnya apoteknya itu kayak susah aksesnya atau seperti apa, itu juga orang jadi malas gitu ya untuk ke apotek tersebut. Kemudian interior ya disesuaikan dengan budget dan juga dari tingkat masyarakat yang ada di situ gitu ya, peralatan teknis. Ya ini yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Yang ketiga adalah dari aspek pasar. Aspek pasar ini kita bisa lakukan analisis SWOT ya tadi terkait masyarakat, kompetitor ya yang ada di situ. Nah, ini merupakan juga jadi aspek prioritas. Ya contohnya apa aja nih? Misalnya kita tahu jumlah praktek dokternya berapa, jumlah pesaing apoteknya berapa, jenis-jenis produk apa sih yang akan kita jual yang akan menjadi unggulan misalnya. Dan juga cara mendapatkan produknya seperti apa. Biasanya kan paling utama itu lewat PBF ya. PBF, pedagang besar farmasi, yang mana memang punya lisensi untuk penjualan obat-obat. Kemudian bisa juga dari produsen-produsen obat-obat herbal. Ini biasanya sifatnya konsinyasi ya, atau menitipkan. Keuangan ya, dari investasinya, modal kerjanya berapa. Kemudian nanti juga harus dilakukan dari penilaian analisis keuangan gitu ya, dari PBP. PBP ini adalah payment, ROI, return of investment gitu ya. Kemudian BEP, break even point. Dan cash flow analysis. Jadi analisis uang yang keluar masuk gitu ya di apotek.
Agar kita tahu nanti, oh dengan omset sekian, itu nanti keuntungan yang bisa didapatkan berapa yang akan di-saving untuk biaya operasional gitu ya. Jadi kita tahu dan berapa juga yang akan digunakan untuk pembelian obat ya atau sebagai modal gitu.